Bu Mira kemudian menoleh ke arah pintu kamarnya yang masih setengah terbuka. Ia terlihat berpikir sebentar, lalu kembali menatapku. "Ardi," katanya lagi. "Iya Bu." Bu Mira tersenyum tipis. "Kalau sudah terlanjur ketahuan, ya sudah sekalian saja." Aku mengerutkan dahi, tidak langsung mengerti maksudnya. "Sekalian apa Bu?" Bu Mira tertawa kecil. "Masuk saja kalau mau," katanya sambil menunjuk ke arah kamarnya. "Daripada cuma lihat sekilas dari luar." Namaku Ardi. Aku datang ke kota ini hampir 2 tahun lalu untuk kuliah. Kota ini jauh lebih besar dibanding tempatku berasal. Jalanannya selalu ramai. Kendaraan hampir tidak pernah benar-benar sepi. Bahkan malam hari pun masih banyak orang lalu lalang. Karena aku tidak punya saudara di kota ini, aku memutuskan tinggal di sebuah rumah kos yang tidak terlalu jauh dari kampus. Rumah kos itu sebenarnya lebih mirip rumah biasa yang sebagian kamarnya disewakan. Letaknya di ujung sebuah gang kecil yang hanya cukup dilewati satu mobil. Dari luar, rumah itu terlihat sederhana. Cat temboknya berwarna krem yang sudah sedikit pudar. Pagar besinya kadang berderit kalau dibuka. Dan di halaman kecil depan rumah ada beberapa pot tanaman yang ditaruh berjajar di dekat dinding. Jumlah kamar kos di sana tidak banyak. Hanya ada 5 kamar untuk penghuni. 3 kamar berada di lantai atas dan 2 kamar di lantai bawah. Aku mendapat kamar di lantai atas, paling ujung dekat balkon kecil yang biasanya dipakai untuk menjemur pakaian. Pemilik rumah kos itu bernama Bu Mira. Semua penghuni memanggilnya begitu. Usianya mungkin sekitar 40 tahun. Tapi menurutku ia terlihat lebih muda dari itu. Badannya padat berisi, dadanya besar, kulitnya masih mulus, wajahnya ramah, dan cara bicaranya lembut. Ia tinggal di kamar yang berada di lantai bawah, tepat di samping ruang tamu. Suaminya jarang terlihat di rumah. Dari cerita yang pernah kudengar, suaminya bekerja di luar kota dan sering berpindah-pindah proyek. Kadang pulang sebulan sekali, kadang malah lebih lama. Karena itu, hampir setiap hari hanya Bu Mira yang mengurus rumah kos itu sendirian. Kadang pagi-pagi aku melihatnya menyapu halaman. Kadang ia menyiram tanaman di depan rumah sambil mengenakan daster rumah yang sederhana. Hubunganku dengannya sebenarnya tidak terlalu dekat. Kami hanya sering bertukar sapa. Kalau pagi aku turun membeli sarapan di warung depan gang, ia kadang sedang menyiram tanaman. "Berangkat kuliah, Ardi?" tanyanya. "Iya Bu," jawabku sambil tersenyum. Kadang kalau malam aku pulang agak terlambat karena tugas kampus, ia masih duduk di ruang tamu menonton televisi. "Baru pulang?" katanya. "Iya Bu, tadi ada tugas kelompok." Percakapan kami biasanya tidak lebih dari itu. Di rumah kos itu juga ada beberapa penghuni lain. Di kamar sebelahku tinggal Rudi, seorang karyawan toko elektronik yang hampir setiap hari pulang malam. Di kamar bawah ada 2 kakak adik yang bekerja di pabrik garmen. Satu kamar lagi dihuni mahasiswa tingkat akhir yang jarang keluar kamar karena sibuk dengan skripsinya. Karena jadwal masing-masing berbeda, rumah kos itu sering terasa sepi. Namun justru suasana itulah yang membuatku betah tinggal di sana. Suatu hari, tepatnya hari Rabu, aku sedang tidak ada kuliah. Dosenku memberi kabar bahwa kelas siang diliburkan. Jadi sejak pagi, aku hanya berada di kamar kos. Sekitar pukul 9, satu persatu penghuni mulai keluar rumah. Rudi berangkat kerja dengan kemeja rapi. 2 kakak adik dari kamar bawah juga keluar hampir bersamaan, memakai jaket pabrik mereka. Mahasiswa yang sedang skripsi terlihat turun tangga dengan membawa map tebal. Mungkin pergi ke kampus menemui dosennya. Tidak lama kemudian, rumah kos itu menjadi sangat sepi. Aku menghabiskan waktu dengan rebahan di tempat tidur sambil memainkan ponsel. Kadang membuka media sosial, kadang menonton video sampai tidak terasa waktu berjalan. Menjelang siang, aku baru teringat sesuatu. Sepatuku. Kemarin sore, aku mencuci sepatu itu. Karena terkena lumpur, setelah kehujanan di jalan, aku menjemurnya di halaman bawah dekat tempat jemuran. Aku turun dari tempat tidur dan keluar kamar. Tangga kayu menuju lantai bawah selalu mengeluarkan bunyi kecil setiap kali diinjak. Suara itu terdengar cukup jelas
karena rumah sedang benar-benar sunyi. Begitu sampai di lantai bawah, suasana terasa lebih sepi lagi. Televisi di ruang tamu tidak menyala seperti biasanya. Aku berjalan ke arah pintu samping yang menuju halaman kecil tempat jemuran. Sepatuku masih tergantung di kawat jemuran. Sudah kering karena terkena matahari sejak pagi. Aku mengambilnya dan menepuk-nepuk bagian bawahnya sedikit untuk memastikan tidak ada debu yang menempel. Sepatu itu lalu ku genggam di tangan. Saat berbalik hendak kembali ke tangga, aku harus melewati ruang tamu lagi. Ruang tamu itu berada tepat di depan kamar Bu Mira. Biasanya pintu kamar itu selalu tertutup rapat, tapi siang itu pintunya tidak benar-benar tertutup, hanya terbuka sedikit, seperti tidak sengaja didorong angin. Ketika melewati pintu itu, pandanganku tanpa sengaja melirik ke dalam. Dari celah pintu, terlihat sebagian isi kamar. Bu Mira sedang duduk santai di atas tempat tidur. Ia mengenakan daster rumah berwarna coklat muda. Rambutnya tidak diikat rapi seperti biasanya, hanya dibiarkan jatuh di bahunya. Tubuhnya sedikit bersandar pada bantal di belakangnya. Kakinya sedikit melebar, tangan kanannya sepertinya ada di tengah-tengah pahanya. Daster bawahnya tersingkap karena tarikan tangannya yang masuk ke dalam kedua pahanya. Di tangan kirinya ada ponsel yang ia pegang cukup dekat dengan wajahnya. Perhatiannya terlihat sangat fokus pada layar itu. Aku sebenarnya tidak berniat melihat lebih lama. Namun, dari sekilas tampilan layar ponselnya, aku langsung menyadari sesuatu yang membuatku kaget. Ekspresinya berbeda dari biasanya, wajahnya tampak serius, sekaligus seperti sedang tenggelam dalam sesuatu yang menarik perhatiannya. Sesekali ku dengar mendesah. Kadang kepalanya sedikit mendongak ke atas. Sesekali kulihat tubuh bawahnya bergoyang ke depan dan ke belakang, seperti menahan sesuatu di tengah tempat Bu Mira duduk. Awalnya aku tidak tahu apa yang sedang ia lihat. Tapi dari posisi layar ponsel yang agak miring, sekilas tampilan video itu terlihat dari celah pintu. Video yang sedang ia tonton terlihat seperti konten dewasa. Namun, cukup membuatku menyadari tubuhku refleks menegang. Aku sebenarnya tidak bermaksud melihat hal seperti itu. Rasanya seperti tanpa sengaja melihat sesuatu yang sangat pribadi milik orang lain. Aku langsung merasa tidak enak karena tanpa sengaja melihat sesuatu yang sangat pribadi. Saat aku hendak cepat-cepat berjalan melewati ruang tamu, langkah kakiku mengeluarkan bunyi kecil di lantai keramik. Bunyi itu cukup jelas dalam suasana rumah yang sepi. Bu Mira tiba-tiba tersentak. Ia langsung menoleh ke arah pintu. Tatapan kami hampir saja bertemu. Melalui celah pintu yang terbuka sedikit itu, aku yang masih memegang sepatu langsung menundukkan kepala dengan gugup dan berpura-pura hanya lewat begitu saja. Jantungku tiba-tiba berdetak lebih cepat dari biasanya. Siang yang sebelumnya terasa biasa saja, mendadak berubah menjadi sangat canggung dalam keadaan gugup. Aku berniat cepat-cepat berjalan melewati ruang tamu itu. Aku pura-pura terus berjalan seperti tidak terjadi apa-apa. Seolah-olah aku hanya lewat sambil membawa sepatu yang baru saja kuambil dari jemuran. Pikiranku langsung dipenuhi berbagai kemungkinan. Aku takut Bu Mira mengira aku sengaja mengintip ke dalam kamarnya. Padahal semuanya benar-benar tidak disengaja. Rasa tidak enak itu membuatku semakin ingin segera naik ke lantai atas. Aku hampir sampai di tangga ketika dari belakang terdengar suara langkah kaki. Bu Mira memanggilku. Aku berhenti dan menoleh. Aku masih berdiri di dekat tangga sambil memegang sepatu yang baru saja kuambil dari jemuran. Niatku sebenarnya hanya ingin segera naik ke kamar dan melupakan kejadian barusan. Namun, suasana rumah yang sepi membuatku terasa semakin canggung. Bu Mira keluar dari kamarnya perlahan. Wajahnya terlihat sedikit memerah, seolah ia baru saja ketahuan melakukan sesuatu yang memalukan. Namun, ia berusaha bersikap santai, seperti tidak terjadi apa-apa. Ia berhenti di ruang tamu dan menatapku sebentar. Aku yang masih berdiri dengan sepatu di tangan, langsung merasa kikuk. "Ardih," katanya pelan. "Iya, Bu," jawabku agak gugup. "Kamu nggak kuliah hari ini?" Aku menggeleng sedikit. "Libur, Bu. Dosen saya ada urusan. Jadi, kelasnya ditiadakan." Bu Mira mengangguk pelan. "Oh, pantesan dari tadi sepi. Saya kira kamu juga keluar." Aku hanya tersenyum kecil.
masih merasa tidak enak. Karena kejadian beberapa menit yang lalu, dalam pikiranku, aku masih khawatir, ia mengira aku sengaja melihat ke dalam kamarnya. Beberapa saat, kami berdiri dalam suasana yang agak canggung. Bu Mira lalu menyandarkan bahunya sedikit ke dinding dekat pintu kamar. Tangannya merapikan ujung daster yang dipakainya. "Aku kira kamu tadi sudah keluar juga," katanya lagi dengan nada yang lebih santai. "Enggak, Bu. Dari pagi di kamar saja." Bu Mira tertawa kecil. "Enak ya, jadi mahasiswa kadang bisa libur di tengah minggu." Aku ikut tersenyum tipis, meski suasana hatiku masih belum benar-benar tenang. Beberapa detik kemudian, Bu Mira menatapku lagi. Tatapannya seperti ragu-ragu, seolah ingin mengatakan sesuatu. "Ardi," katanya pelan. "Iya, Bu." Ia menarik napas kecil, lalu berkata dengan nada setengah bercanda. "Tadi kamu lihat ya?" Pertanyaan itu membuatku langsung kaku. Aku tidak langsung menjawab. Mataku refleks menunduk. "Maaf, Bu, tadi saya nggak sengaja," kataku cepat. Pintunya kebuka sedikit, jadi kelihatan sekilas. Bu Mira justru tersenyum kecil. Santai saja," katanya sambil mengibaskan tangan pelan, seolah menenangkan. Wajahnya masih sedikit merah, tapi ia terlihat mencoba untuk menganggapnya sebagai hal yang tidak perlu dibesar-besarkan. "Namanya juga manusia," katanya lagi sambil terkekeh pelan. "Kadang bosan juga di rumah sendirian." Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku hanya berdiri sambil memegang sepatu, merasa seperti anak kecil yang baru saja ketahuan melakukan kesalahan. Bu Mira kemudian melirik ponsel yang masih ia pegang di tangannya. Lalu ia menatapku lagi dengan senyum yang sedikit berbeda. Senyum yang lebih santai, bahkan sedikit menggoda. "Kamu kelihatan panik sekali," katanya. Aku tertawa kecil karena malu. "Iya, Bu, saya takut Bu Mira marah." Bu Mira mengangkat alisnya. "Kenapa harus marah?" Aku tidak menjawab. Beberapa detik suasana kembali hening. Rumah kos itu benar-benar sunyi siang itu. Tidak ada suara televisi, tidak ada suara orang lain. Hanya kami berdua di ruang tamu. Bu Mira kemudian menoleh ke arah pintu kamarnya yang masih setengah terbuka. Ia terlihat berpikir sebentar, lalu kembali menatapku. "Ardi?" katanya lagi. "Iya, Bu." Ia tersenyum tipis. "Kalau sudah terlanjur ketahuan, ya sudah, sekalian saja." Aku mengerutkan dahi, tidak langsung mengerti maksudnya. "Sekalian apa, Bu?" Bu Mira tertawa kecil. "Masuk saja kalau mau. Kita nonton bareng yuk," katanya sambil menunjuk ke arah kamarnya. Daripada cuman lihat sekilas dari luar, aku benar-benar terkejut mendengar itu. "Gak usah, Bu," kataku cepat. "Saya hanya kebetulan lewat, Bu." Namun Bu Mira justru menggeleng pelan. Santai saja," katanya. "Saya cuma nonton video di HP kok, bukan apa-apa." Ia lalu melangkah pelan menuju pintu kamarnya. Sebelum masuk, ia menoleh lagi kepadaku. "Kalau penasaran, masuk saja," katanya dengan nada bercanda. "Daripada kamu kepikiran terus." Aku berdiri beberapa detik di tempatku. Di satu sisi, aku merasa sangat canggung. Tapi di sisi lain, suasana siang yang sepi dan sikap Bu Mira yang santai membuat semuanya terasa aneh sekaligus membingungkan. Aku masih memegang sepatu di tanganku. Sementara pintu kamar Bu Mira sekarang terbuka sedikit lebih lebar. Seolah menunggu apakah aku akan tetap berdiri di ruang tamu atau mengikuti langkahnya masuk ke dalam kamar. Aku masih berdiri di ruang tamu beberapa detik. Setelah Bu Mira masuk kembali ke kamarnya, tanganku masih memegang sepatu yang seharusnya sejak tadi sudah kubawa ke kamar di lantai atas. Pintu kamar Bu Mira kini terbuka sedikit lebih lebar. Dari dalam kamar, terdengar suara video pelan dari ponselnya. Suaranya tidak terlalu jelas, tapi cukup untuk membuatku sadar bahwa video yang tadi ia tonton masih diputar. Aku menarik napas pelan. Perasaanku campur aduk. Di satu sisi, aku merasa tidak enak karena tadi seolah sudah melihat sesuatu yang bukan urusanku. Tapi di sisi lain,
Ada rasa ingin dan penasaran yang aneh yang membuatku tetap berdiri di tempat. Dari dalam kamar, Bu Mira menoleh ke arah pintu. "Ardi," katanya. Aku sedikit terkejut. "Iya Bu, masih di situ?" Aku tersenyum kaku. "Iya." Bu Mira tertawa kecil. "Masuk saja kalau mau, dari tadi berdiri di luar." Aku ragu beberapa detik, namun akhirnya aku melangkah mendekati pintu kamar itu. Begitu masuk, aku langsung merasakan suasana yang berbeda. Kamar Bu Mira cukup sederhana, tapi rapi. Ada lemari kayu di sudut ruangan, meja kecil dengan cermin, dan tempat tidur besar di tengah kamar. Bu Mira duduk di atas tempat tidur, bersandar pada bantal di belakangnya. Ponsel masih ada di tangannya. Ia menepuk bagian kasur di sampingnya. Duduk di sini, santai saja. Aku merasa canggung, tapi akhirnya duduk di ujung tempat tidur. Agak berjarak darinya, video di ponselnya masih berjalan. Aku bisa melihat layar itu sekilas. Ketika ia menurunkan ponselnya sedikit, aku segera memalingkan pandangan. Merasa tidak nyaman menatap terlalu lama. Bu Mira memperhatikanku dan tersenyum tipis. "Kamu kelihatan tegang sekali," katanya. Aku menggaruk belakang kepala. "Iya Bu, agak canggung saja Bu." Ia tertawa pelan. "Kenapa harus canggung? Kamu kan sudah lihat tadi." "Iya Bu, punya saya sudah berdiri Bu," jawabku. "Masak sih, coba Ibu pegang ya," ucap Bu Mira sambil tersenyum menggoda. Suasana kamar menjadi sunyi beberapa saat. Hanya suara video dari ponsel yang terdengar pelan di antara kami. Akhirnya Bu Mira mematikan video itu. Ruangan langsung terasa lebih hening. Ia meletakkan ponselnya di samping bantal, lalu menatap mataku dengan tangannya. Dia memegang bagian tubuhku yang sudah berdiri. Aku pun membiarkannya. Dia menyentuhkan bibirnya. Aku pun sudah tak kuat. "Maaf Bu, saya kepengen memegang rambut Bu Mira." Dia pun mengangguk. Dia tak bisa berkata-kata, seperti ada sesuatu yang menahan suaranya. Aku memandangi bagian kepala Bu Mira yang sedang menikmati sesuatu. Kusentuhkan tanganku ke tubuhnya yang mulus itu. Dia tambah cepat gerakannya, seolah-olah merespon sentuhanku. Lama sekali wajahnya ada di bawahku. Lalu dia bangun. Dia duduk dan melebarkan kedua pahanya, menarikku untuk mengikutinya. Sekarang wajahku yang berada di bawah Bu Mira. Ada bagian yang basah dari Bu Mira. Sesekali aku berhenti untuk mengambil nafas, karena nafasku yang tersengal-sengal, seperti orang yang habis menyelam lama dalam air. Aku dan Bu Mira yang sedang lagi asik-asiknya. Tiba-tiba di luar ada bunyi gitar. Aku dan Bu Mira sama-sama saling menatap. Ternyata ada seorang pengamen di depan. Tanpa aba-aba, kita berhenti. Dengan sedikit menggerutu, Bu Mira keluar memberikan sesuatu pada pengamen tadi. Sementara aku masih terdiam di kamar Bu Mira. Setelah itu, Bu Mira masuk lagi ke kamar. Ia tersenyum lagi. Senyum yang kali ini terasa lebih hangat. Lalu dia meletakkan tangannya di atas pahaku, seperti menarik tubuhku untuk berpindah ke posisi di dekatnya. Dia memutar kembali film yang dia lihat tadi. Aku pun mengikutinya. Di saat posisi duduk, dia merebahkan kepalanya di pahaku. Aku yang sudah gak kuat mencoba membalas responnya. Tapi dia menahanku untuk tetap di tempatku. Aku duduk dengan kaki lurus dan kedua pahaku agak melebar. Saat itu, Bu Mira yang mengendalikan semuanya. Bu Mira seperti orang yang kehausan. Kita begituan sambil melihat film dewasa. Dia membuat tubuhku lemas sampai semuanya selesai. Sebelum aku beranjak keluar kamar, Bu Mira berbisik dengan nada lemah. "Ardi, terima kasih ya. Nanti kalau Bu Mira pengen, Ardi mau temani Bu Mira lagi ya?" Aku mengangguk, mengiyakan ajakan Bu Mira. Di siang yang sepi itu, tanpa disadari, ada kedekatan yang baru mulai tumbuh. Di antara siang yang tidak pernah kami rencanakan, namun terasa nyata. Karena kami sama-sama memahami perasaan satu sama lain sejak hari itu. Hubungan kami tidak lagi terasa sama seperti sebelumnya. Kami melakukan hal dewasa hanya jika rumah dalam keadaan sepi. Kadang di kamarku atau di kamar Bu Mira. Ada sebuah rahasia kecil yang hanya diketahui oleh kami berdua. Sebuah kedekatan yang lahir dari ketidaksengajaan di siang yang sunyi. Sejak siang yang canggung itu, suasana di rumah kos kecil tersebut
perlahan berubah. Tidak ada yang benar-benar terlihat berbeda dari luar. Rumah tetap sederhana, kamar-kamar tetap sepi di siang hari, dan para penghuni tetap menjalani rutinitas mereka seperti biasa. Namun, bagi Ardi, ada sesuatu yang terasa berbeda setiap kali ia turun dari kamarnya. Bu Mira, ibu kos yang biasanya hanya sekadar menyapa singkat, kini tampak lebih sering memperhatikan hal-hal kecil tentang Ardi. Kadang, Ardi menemukan gelas minum yang sudah diisi air di meja dapur ketika ia baru pulang dari kampus. Di lain waktu, sepatu yang ia letakkan sembarangan di teras sudah tertata rapi di rak. Hal-hal kecil yang mungkin tidak akan disadari orang lain, tetapi cukup jelas bagi Ardi. Tatapan Mira juga tidak lagi sekadar tatapan pemilik rumah kepada penghuni kos. Ada sesuatu yang lebih lembut di sana, sesuatu yang seolah menyimpan rahasia yang hanya mereka berdua pahami. Setiap kali mereka berpapasan di lorong rumah, suasana selalu terasa sedikit berbeda. Bukan canggung seperti pertama kali, tetapi juga bukan sepenuhnya biasa. Seperti ada lapisan sunyi yang penuh makna di antara mereka. Ardi mulai menyadari bahwa Bu Mira sering berada di ruang tengah pada sore hari, tepat saat ia biasanya pulang dari kampus. Kadang, Mira hanya duduk santai sambil memegang ponselnya. Kadang, menyiram tanaman kecil di halaman depan. Kehadiran itu terasa seperti kebetulan yang terlalu sering terjadi untuk benar-benar disebut kebetulan tanpa perlu kata-kata. Hubungan kami perlahan berubah menjadi kedekatan yang diam-diam tumbuh di antara rutinitas sederhana. Mira tampak lebih perhatian terhadap Ardi dibanding penghuni kos lainnya. Jika ada makanan lebih di dapur, Ardi hampir selalu menjadi orang pertama yang menemukannya. Jika hujan turun saat Ardi belum pulang, Mira sering memastikan pakaian yang dijemur milik Ardi sudah dipindahkan ke dalam. Tidak pernah ada penjelasan, tidak pernah ada pembicaraan khusus tentang hal itu. Namun setiap perhatian kecil itu membuat Ardi semakin sadar bahwa sejak siang yang sunyi itu, ia tidak lagi hanya sekadar penghuni kos di rumah tersebut. Bagi Bu Mira, kehadiran Ardi seolah mengisi sebagian dari kesunyian rumah yang selama ini ia jalani sendiri. Dan bagi Ardi, rumah kos sederhana itu tidak lagi terasa sekadar tempat tinggal sementara. Ada rasa hangat yang aneh tersembunyi di balik rutinitas sehari-hari, sebuah kedekatan yang tumbuh perlahan, tenang, dan hanya mereka berdua yang benar-benar memahaminya. Di rumah yang tampak biasa itu, sebuah rahasia kecil hidup diam-diam di antara langkah kaki di lorong, suara pintu kamar yang terbuka, dan tatapan yang bertemu sesaat, lalu berpaling seolah tidak terjadi apa-apa. Rahasia yang tidak pernah diucapkan, tetapi terus terasa hadir setiap hari.